Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi bisnis dan manajemen dengan submateri sebagai berikut. Kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi bisnis dan manajemen? Apaan, Bang? Jadi, sistem informasi bisnis dan manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIBM adalah suatu sistem informasi yang terorganisir untuk mengumpulkan data, organisasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Sistem ini biasanya digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan mendistribusikan data menjadi sebuah informasi. Menarik kan? Jadi, sedangkan bisnis dan manajemen adalah suatu tindakan yang dimana kita mengelola suatu jaringan, usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan suatu laba. Sehingga pengertian dari sistem informasi bisnis dan manajemen atau yang biasa kita singkat dengan SIBM adalah suatu sistem yang terorganisir dalam bisnis untuk pengumpulan dan pengelolaan data yang diubah menjadi sebuah informasi tertentu. Sekarang udah paham belum? Sistem informasi berbasis komputer untuk membantu para karyawannya dalam mencatat transaksi pembelian pelanggan, melacak persediaan, membayar karyawan, membeli barang baru, dan mengevaluasi tren penjualan. Nah, yang kedua yaitu SIBM mendukung dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, dalam suatu supermarket terdapat suatu keputusan mengenai jenis barang apa yang perlu ditambahkan stok atau dihentikan dan jenis apa investasi yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, supermarket akan melakukan analisis yang disediakan oleh sistem informasi berbasis komputer tersebut. Nah, selain itu, sistem informasi ini juga dapat membantu dalam mencari cara untuk mendapatkan keuntungan atau laba lebih dari distributor lain. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, SIBM mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Misalnya, suatu manajemen supermarket membuat keputusan untuk menginstal kios layer sentuh di semua toko yang ada dengan ditawarkan ke situs web e-commerce untuk melakukan pembelian secara online. Dari hal tersebut dapat menimbulkan pelanggan baru dan membangun loyalitas pelanggan karena mendapat kemudahan berbelanja dengan membeli barang yang disediakan oleh sistem informasi toko tersebut. Manajemen adalah saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam melakukan pengelolaan informasi perusahaan, yang dimana hubungan antara keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya SIA dan SIBM, perusahaan dapat dengan mudah melakukan pencatatan transaksi keuangan dan akuntansi. Sementara SIBM membantu perusahaan dalam aspek yang lebih luas seperti pemasaran, operasional, dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, dengan adanya SIA dan SIBM, perusahaan dapat menggunakan data yang diperoleh oleh SIA dalam SIBM untuk melakukan analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dengan adanya SIA dan SIBM, SIA sering diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti SIBM, seperti ERP, SCM, dan CRM. Yang keempat, dengan adanya SIA dan SIBM, suatu perusahaan dapat melakukan integrasi terhadap kedua hal tersebut, sehingga manajer dapat memantau kinerja keuangan dan operasional secara real time. Kalian tahu nggak sih, ternyata sistem informasi dalam dunia bisnis ada evolusinya loh. Berikut ini ada beberapa tahapan evolusi yang terjadi dalam sistem informasi di dunia bisnis. Yang pertama, pada saat era sistem pemrosesan data elektronik dimulai dari tahun 1950-an hingga 1960-an, yang dimana fokus utama mengacu pada otomatisasi tugas-tugas administratif seperti pemrosesan data transaksi, penggajian, dan akuntansi. Yang kedua, pada saat era sistem informasi manajemen pada tahun 1970-an, yang dimana fokus utama mengacu pada pengelolaan informasi bisnis dan pembuatan laporan untuk mendukung manajemen tingkat menengah.
Yang ketiga, pada era sistem pendukung keputusan pada tahun 1980-an, yang dimana fokus utama mengacu pada analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih kompleks. Kemudian, lanjut pada era Enterprise Resource Planning atau ERP dan e-business dimulai dari tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, yang dimana fokus utama mengacu pada integrasi semua fungsi bisnis dalam satu platform dan penerapan teknologi internet dalam bisnis. Lanjut ke era digital dan cloud computing dimulai dari tahun 2010-an hingga sekarang, yang dimana fokus utama mengacu pada transformasi digital, big data, AI, dan analitik bisnis berbasis cloud. Kemudian yang terakhir, era industri 4.0 dan transformasi digital atau masa depan, yang dimana fokus utama mengacu pada otomatisasi bisnis, integrasi AI, blockchain, dan IoT dalam semua aspek bisnis. Kita lanjut ke komponen sistem informasi bisnis dan manajemen. Kira-kira apa saja sih komponennya? Dalam sistem informasi bisnis dan manajemen, terdapat beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Terdapat 7 komponen. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data bisnis. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, adalah aplikasi dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data bisnis. Yang ketiga ada bisnis data atau database, adalah tempat penyimpanan data yang digunakan dalam operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada proses dan prosedur. Proses dan prosedur adalah serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Yang kelima ada sumber daya manusia atau people, adalah suatu individu yang menggunakan, mengelola, mengembangkan sistem informasi dalam bisnis. Yang keenam ada jaringan dan komunikasi, adalah suatu infrastruktur komunikasi dan yang memungkinkan pertukaran informasi dalam organisasi. Yang ketujuh, keamanan dan pengendalian, adalah sebuah sistem yang melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah atau ancaman keamanan. Wah, bagus sekali ya materi tadi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi bisnis dan manajemen adalah suatu sistem yang terorganisir dalam bisnis untuk pengumpulan dan pengelolaan data yang diubah menjadi sebuah informasi tertentu. Peran SIBM itu ada 3. Yang pertama, SIBM mendukung perusahaan dalam proses bisnis dan operasi. Yang kedua, SIBM mendukung perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga, SIBM mendukung perusahaan dalam membuat strategi yang unggul dan kompetitif. Lalu ada pula hubungan antara sistem informasi akuntansi atau SIA dengan sistem informasi bisnis dan manajemen, yang dimana mereka saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam melakukan pengelolaan informasi di suatu perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa tahapan evolusi yang terjadi pada sistem informasi di dalam dunia bisnis. Yang pertama, ada era sistem pemrosesan data elektronik yang dimulai dari tahun 1950-an sampai 1960-an. Yang kedua, ada era sistem informasi manajemen yang dimulai pada tahun 1970-an. Yang ketiga, ada era sistem pendukung keputusan yang dimulai pada tahun 1980-an. Dan yang keempat, ada era Enterprise Resource Planning atau ERP dan e-business yang dimulai dari tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an. Lalu yang kelima, ada era digital dan cloud computing yang dimulai dari tahun 2010-an sampai saat ini. Dan yang terakhir, ada era industri 4.0 dan transformasi digital, yang dimana itu adalah berpacu kepada inovasi di masa depan. Lalu selanjutnya ada 7 komponen utama dalam SIBM. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada basis data atau database.
Yang keempat, ada proses dan prosedur atau business processes. Yang kelima, ada sumber daya manusia atau people. Yang keenam, ada jaringan dan komunikasi atau networking and communication. Dan yang terakhir, ada keamanan dan pengendalian atau security and control. Aku happy.